Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Hari ini kita belajar tema 1, subtema 3, muatan pelajaran IPA tentang perkembangbiakan vegetatif pada hewan. Perkembangbiakan vegetatif pada hewan merupakan perkembangbiakan untuk menghasilkan individu baru yang tidak disertai dengan proses pembuahan. Jadi perkembangan vegetatif pada hewan ini banyak dilakukan oleh hewan tingkat rendah. Perkembangbiakan vegetatif pada hewan dibedakan menjadi 3 jenis, yaitu yang pertama pertunasan, yang kedua fragmentasi, yang ketiga membelah diri. Nanti akan kita pelajari satu persatu. Perkembangbiakan vegetatif yang pertama yaitu tunas. Hewan yang berkembang biak dengan cara ini memiliki tunas di tubuhnya. Tunas itu kemudian akan terpisah dan membentuk individu baru. Contoh hewan yang berkembang biak dengan tunas misalnya hidra, porifera, dan colenterata. Perkembangbiakan vegetatif pada hewan yang kedua adalah fragmentasi. Fragmentasi adalah cara berkembang biak pada hewan dengan teknik memutuskan bagian tubuhnya atau memotong tubuhnya untuk membentuk organisme baru. Contoh hewan yang melakukan fragmentasi adalah cacing pipih dan cacing pita. Perkembangbiakan vegetatif hewan yang ketiga adalah membelah diri. Hewan yang berkembang biak dengan cara membelah diri akan membagi tubuhnya menjadi 2 bagian yang sama. Perkembangbiakan dengan membelah diri dilakukan oleh hewan bersel satu. Contohnya adalah amuba, protozoa, dan paramecium. Tindakan yang harus dilakukan agar alam tetap seimbang diantaranya yang pertama reboisasi, yang kedua tebang pilih, ketiga melindungi satwa langka, keempat mengurangi penggunaan bahan kimia pencemar lingkungan, kelima mengurangi produksi sampah rumah tangga, keenam menghemat penggunaan air, ketujuh, menghemat penggunaan listrik. Yang kedelapan, melakukan analis mengenai dampak lingkungan atau disingkat dengan AMDAL. Itu adalah contoh dari tindakan yang harus kita lakukan agar alam kita tetap seimbang. Selanjutnya, aktivitas manusia yang dapat memengaruhi keseimbangan lingkungan. Di antaranya yang pertama, membuang sampah sembarangan, kedua, membuang limbah pabrik ke sungai, ketiga, reboisasi, pembakaran hutan, penebangan liar, perpindahan penduduk, polusi udara, perburuan liar, pembuangan limbah dan sampah, serta penggunaan pupuk yang berlebihan. Dampak hutan gundul bagi hewan. Hutan merupakan habitat bagi hewan dan tumbuhan. Ketika hutan mengalami kerusakan, habitat hewan di dalamnya pun akan terganggu. Oleh karenanya, hutan perlu dikelola dengan baik dalam hal penggunaan,
pembatasan, serta pemeliharaannya. Imbas dari hutan yang rusak dapat menjadikan hewan langka dan dilindungi di Indonesia yang menjadi ciri khas Indonesia di ambang kepunahan. Selain itu, kerusakan hutan juga menjadikan hewan berpindah-pindah sehingga tidak jarang mereka masuk ke dalam perkampungan penduduk untuk mendapatkan makanan. Demikian materi yang Bu Tidar sampaikan pada hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Untuk kalian, semangatlah menjalani hari ini. Jangan risaukan kesalahan kemarin. Cukup jadikan itu sebagai pelajaran agar tidak terulang kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.